lagi di video basis data. Ini materi ini untuk suplemen kuliah sistem manajemen basis data yang berkaitan dengan keamanan basis data. Untuk video keamanan basis data bisa dilihat di apa video yang sudah saya posting sebelumnya, ya, materi-materi kuliah. Kita akan membahas sekarang studi kasus mengenai kerentanan atau pemanfaatan basis data, ya, berkaitan dengan kerentanan keamanan yang dikenal sebagai SQL injection attack atau serangan injeksi SQL. Baik, kita mulai. Nah, yang disebut sebagai injeksi SQL ini adalah teknik injeksi kode SQL yang digunakan untuk penyerang aplikasi basis data, di mana misalkan ada input dari sebuah aplikasi website yang memanfaatkan basis data, di mana si input tersebut dipergunakan untuk menginjeksi atau memasukkan pernyataan SQL berbahaya ke dalam kolom entry untuk dieksekusi. Dianggap sebagai input biasa, tapi ternyata input ini berbeda dengan input lainnya karena punya perintah, misalkan untuk hal-hal yang akan mengeksploitasi kerentanan keamanan dalam dalam perangkat lunak aplikasi. Misalkan basis datanya digunakan oleh sebuah website, ada aplikasinya, tapi inputnya itu tidak difilter, sehingga pada saat dieksekusi ini menghasilkan hasil yang tidak terduga. Tidak terduganya ini berkaitan dengan kerentanan keamanan. Contoh dari SQL injection, misalkan ada sebuah website, ya umum ya, kalau misalkan website untuk institusi tertentu memiliki login form dan terdapat username dan password. Tetapi untuk input ke username dan password ini digunakan oleh orang yang tidak berhak. Bukannya mengisi username dan password, tapi dia mengisi SQL statement. Ya, saya ulangi, bukannya mengisi username dan password, tapi dia mengisi SQL statement berupa input, seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak berbahaya, tetapi isinya adalah SQL yang dapat misalkan melakukan bypass proses login, sehingga orang yang tidak berhak masuk ke aplikasi itu bisa memanfaatkan, bisa mendapat akses ke basis data website. Dengan kata lain, keamanan sudah dilanggar, ya. Ini contoh dari SQL injection. Kalau dari gambar skemanya, ya ini user biasa memanfaatkan SQL yang memang ditampilkan dalam bentuk misalkan user ID dan password. Dia memasukkan user ID, masukkan password, karena dia memang punya hak akses, bisa masuk. Nah, attacker atau penyerang atau orang yang tidak punya hak akses tapi ingin masuk, ini menggunakan SQL injeksi SQL dengan memasukkan select from where dengan persyaratan-persyaratan tertentu, SQL statement, dengan tujuan supaya meskipun dia tidak punya user ID dan password, ini tetap bisa masuk, bisa memanfaatkan basis data. Oke. Nah, resiko-resiko dari injeksi SQL tentu saja adalah berkaitan dengan aspek keamanan. Ya, misalkan di sini ada pencurian data, ada akses tidak sah ke aplikasi tertentu, bahkan dalam beberapa kasus ini sampai dengan menguasai sistem basis datanya. Ya, dia menggunakan SQL injection, terus dia berperilaku seolah-olah dia menjadi database administrator, databasenya di lock, sehingga user lain misalkan databasenya dikunci, ya, user lain tidak bisa memanfaatkan database tersebut. Umumnya aplikasi web yang kompleks, ya, menggunakan basis data Relational Database Management System dengan SQL untuk menyimpan informasi, daftar pengguna, ya, yang berhak untuk login, atau mungkin juga statistik pengelolaan data. Nah,
content management sistemnya, jadi aplikasi basis datanya tidak berdiri sendiri, tapi terhubung dengan aplikasi lain ya, yang khususnya memanfaatkan SQL. Ya, RDBMS contohnya MySQL, Microsoft SQL Server, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semuanya ada resiko bisa dikenai injeksi SQL. Baik, kalau dilihat dari sejarahnya, istilah injeksi SQL diperkenalkan oleh Jeff Forrestal tahun 2000 ya, dalam konferensi DEF CON 88 ya, sudah cukup lama. Forrestal adalah salah satu ahli keamanan data, ahli database yang mempublikasikan bahaya dari injeksi SQL dan bahayanya untuk mendapat terutama otorisasi akses secara tidak sah. Orang yang tidak punya hak akses ternyata masih bisa masuk ke dalam sistem dengan memanfaatkan serangan injeksi SQL. Dan setelah itu injeksi SQL menjadi salah satu perhatian untuk aspek keamanan aplikasi basis data. Resikonya ternyata tidak main-main ya. Ini saya dapatkan dari beberapa sumber di internet, kasus-kasus injeksi SQL yang kena ke website perusahaan-perusahaan teknologi besar. Contohnya di sini tahun 98 SQL injeksi ini dengan kode nama attackernya yang menyerangnya Rainforest Puppy bisa mengambil jaringan komputer basis data milik Department of Energy pemerintah Amerika Serikat. Tahun 2002 hacker asal Rusia ya yang punya kode nama Helldiggers menggunakan injeksi SQL ke basis data milik PBB ya, United Nations, untuk membocorkan data-data sensitif. Anda bisa bayangkan ya, organisasi sebesar PBB saja bisa ditembus oleh hacker dengan memanfaatkan injeksi SQL yang mungkin baru-baru saja juga LinkedIn ya. Injeksi SQL digunakan untuk mencuri 6,5 juta password milik pengguna. Masih banyak lagi. Ya, ini semuanya yang di perusahaan-perusahaan besar. Ya, mungkin kalau Anda cari cukup banyak juga yang terjadi di dalam negeri di Indonesia. Nah, dampak dari injeksi SQL yang pertama adalah kerahasiaan, confidentiality. Karena basis data biasanya menampung data yang penting, maka injeksi SQL bisa menghilangkan faktor kerahasiaan. Ya, di universitas kita misalkan nilai kuliah hanya bisa diketahui oleh mahasiswa tersebut dan dosennya, ya termasuk mungkin dosen wali. Tapi kalau ada yang menyerang basis data, ya informasi itu bisa disebarkan kemana-mana. Itu contoh sederhana, hanya untuk nilai kuliah. Bagaimana misalkan dengan di bank, bagaimana dengan tadi misalkan ya di LinkedIn dan seterusnya dan seterusnya. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan atau menyalahgunakan data yang penting. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Injeksi SQL bukan hanya bisa mencuri data penting, tapi juga bisa mengubah atau menghapus data penting di basis data. Nilainya tadinya bagus diubah jadi jelek, nilainya tadinya jelek diubah jadi bagus. Ya, tadinya jumlah tabungannya sekian terus dikurangi dan seterusnya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada integritas data sehingga data validitasnya tidak bisa dipercaya. Betul tidak ini data yang sesuai dengan dunia nyata atau sudah diubah oleh orang-orang yang tidak punya hak untuk melakukan perubahan di basis data. Dampak yang ketiga adalah autentikasi atau authentication ya. Jika pernyataan SQL yang kurang bagus dalam memeriksa username dan password, maka besar kemungkinan, karena ini yang paling umum ya, bahwa attacker atau yang penyerang atau orang yang tidak punya hak akan memanfaatkan hal ini supaya mereka bisa masuk tanpa harus, nah ini ya yang mengerikannya,
tanpa harus mengetahui password, bahkan tanpa harus mengetahui siapa. Seakan-akan dia adalah user yang sah. Tanpa password, memanfaatkan injeksi SQL, dia bisa masuk ke sistem dan memanfaatkan database-nya. Ini akan berhubungan dengan dampak yang keempat, yaitu ketersediaan. Injeksi SQL dapat mempengaruhi ketersediaan dalam aplikasi basis data karena mungkin data dicuri atau bahkan data dirusak, sehingga ini bisa menyerang perusahaan sampai dengan misalkan proses bisnisnya tidak berjalan karena sangat menggantungkan, contoh saja misalkan transaksinya di website, sementara websitenya tidak bisa digunakan karena database-nya dirusak. Ini akan mengancam ketersediaan. Oke. Secara umum, injeksi SQL ini akan mengakibatkan kebocoran data penting. Orang yang tidak berhak melakukan akses bisa melakukan akses. Yang kedua adalah bisa memanipulasi data. Bisa update atau jangan-jangan datanya dihapus. Ini sangat berbahaya. Kenapa bisa dihapus? Karena dia melakukan eksekusi kode injeksi SQL untuk mendapatkan hak sebagai misalkan database administrator. Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya itu orang luar ya jadi DBA di sebuah perusahaan. Mengubah-ubah data dengan tidak bertanggung jawab sehingga akan mengakibatkan gangguan pada bisnis, disrupsi bisnis. Ya, bisa mengganggu bahkan bisa menghentikan proses bisnis. Maaf, layanan website kami tidak bisa dilaksanakan. Ya, misalkan, padahal customer atau mungkin nasabah atau mungkin mahasiswa butuh untuk masuk ke website tertentu memanfaatkan basis data, tapi basis datanya sudah diubah, sudah di lock atau mungkin sudah di delete oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, ini saya hanya akan menampilkan ya di slide yang terakhir bahwa ternyata dari tahun tadi kasus yang terakhir kan 2012 ya, dari tahun 2017 berbagai masalah keamanan data, pemanfaatan website, pemanfaatan basis data di aplikasi oleh organisasi, ini injection masih menempati 3 besar. Anda perhatikan ya, kalau tahun 2017 itu SQL injection masih ranking pertama, di tahun 2021 ini ternyata juga masih masuk 3 besar. Salah satu problem dalam keamanan basis data ini yang harus bisa diantisipasi oleh berbagai pihak yang mengelola ya, lalu memelihara, maintaining database, baik database administrator maupun programming, dan tentu saja juga pihak organisasi yang memanfaatkan database harus paham kerentanan keamanan yang ditimbulkan oleh injeksi SQL atau SQL injection. Oke, itu mungkin pengantar dan konsep awal untuk SQL injection. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.